yang ingin melucu. Tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri saja tak tertawa dengan lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang yang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi saat kamu ingin tertawa. Lagi pula, di zaman kita kan orang-orang gampang tersinggung dan marah. Membuat lelucon tak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan di pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Lantas hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, lah, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, kalian gak ada yang berdatangan. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sepertinya sekarang orang lebih senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Lah, kalau orang sekarang sepertinya bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat diperjualbelikan atas nama kekuasaan. Makanya susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut, luruskan bapak saya. Dulu bapak saya jadi badut. Karena bapak saya jadi badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren. Anak meneruskan bapaknya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya nyolong jadi presiden. Ups, jadi anaknya nyolong jadi gubernur. Bahkan ada yang nyolong jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur gitu. Nanti malah saya yang ditangkap. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang.
Silakan, silakan. Silakan duduk. Silakan. Kamu mau makan apa? Atau mau minum? Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah. Kebetulan saya nggak punya apa-apa, tapi bisa pesan nomor kok. Tapi kamu yang bayar ya. Ya itu pacar saya. Loh, jangan senyum aja gitu. Baru kayak saya kan juga manusia. Bisa bilang dan punya pacar. Cantik gak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu menemui saya. Saya kira kamu sudah ingat sama saya. Terima kasih kamu ingat sama saya. Kamu kangen ya? Saya juga. Itu berat. Kamu akan kuat. Bicara saya saja. Aku kira kamu sudah menemukan saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, aku tetap cinta kamu kok. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Aduh. Raisa, Raisa, Raisa. Ternyata hanya saya saja nggak punya pacar. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Pada suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya itu biasa-biasa saja. Tapi anehnya, orang yang berdatangan tertawa terpikal-pikal. Ketika saya hanya
saya begini, mereka pada tertawa. Ketika saya menggoyang bokong saya seperti ini saja, mereka tertawa. Bahkan ketika saya berdiri begini saja, mereka makin tertawa terpingkal. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu aneh. Sungguh, saya tak pernah merasa seaneh dan setolol itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, dan memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin itu tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan jadi pemimpin. Pendukungmu akan habis-habisan memujamu. Tak peduli kamu benar atau salah. Yang penting orang tetap menyukaimu. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Lalu kemudian mereka dandani menjadi keren seperti ini. Saya didaftarkan di pilkada, padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkada itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkabe boleh coba-coba buat anak. Ups, kebalik ya. Sudahlah. Saya bingung.